Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Solihuddin Sampurna dengan NPMA 1018009, Manajemen Pemasaran kelas B. Di sini saya akan menjelaskan analisis strategi STP pada produk Samsung dan Vivo. Strategi STP produk Samsung. Yang pertama ada segmentasi geografis. Produk Samsung sudah tersebar di berbagai negara dan bahkan di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia, produk Samsung sudah merambah ke setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Produk Samsung, penyebarannya sudah di mana-mana sehingga di setiap counter selalu ada produk Samsung, dari yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas dan atau disebut mewah. Selanjutnya segmentasi demografis. Dalam segi usia, produk Samsung baik digunakan untuk usia anak-anak maupun hingga orang tua. Dengan rentan usia 10 hingga 65 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendapatan. Produk Samsung tersedia dari yang menengah ke bawah hingga mewah atau flagship, maka menyesuaikan dengan pendapatannya masyarakat. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografik pada Samsung dengan kemudahannya, banyak remaja dan dewasa menginginkannya karena Samsung memiliki spesifikasi yang tidak diragukan lagi dan harga yang tersedia dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Selanjutnya, segmentasi behavior. Dilihat masyarakat Indonesia yang konsumtif dan brand image Samsung yang baik, sehingga Samsung sangat banyak peminatnya. Selain brand image yang baik, Samsung juga mempunyai harga yang bisa dijangkau oleh siapapun dan berpendapatan berapapun. Selanjutnya ada targeting. Targeting Samsung seiring dengan pertumbuhan dan perubahan gaya hidup manusia yang cenderung dengan gaya hidup praktis, maka dengan kemudian Samsung menemukan targetingnya pada perangkat yang mengundang lifestyle seperti smartphone dan tablet yang ditenagai oleh sistem operasi Android. Untuk terus mempertahankan dominasinya pada pasar teknologi komunikasi canggih dengan terus meningkatkan kualitas fitur-fitur yang dapat menjangkau penggunanya, Samsung terus menggelontorkan dana untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologinya. Selanjutnya, positioning. Keunggulan dan kecanggihan produk Samsung sudah menjadi kekuatan dan menjadi brand image yang baik. Menjadi daya jual kepada masyarakat, produk smartphone sistem operasi Android menjadi alat komunikasi yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dengan gaya hidup praktis, sehingga selangkah lebih maju dibanding dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya, strategi STP produk Vivo. Yang pertama ada segmentasi geografis. Produk Vivo tersebar di seluruh dunia dengan pangsa pasar terbesarnya di sekitar Asia Tenggara. Di Indonesia saja, pangsa pasar Vivo berada di urutan ketiga teratas dengan target setengah dari seluruh penduduk Indonesia. Dengan hampir seluruh pelosok di Indonesia selalu ada counter Vivo baik di perkotaan maupun di kabupaten atau pedesaan. Selanjutnya, segmentasi demografis. Di segi usia, produk Vivo baik digunakan untuk usia anak-anak hingga tua dengan rentan usia 10 hingga 65 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk pendapatan, produk Vivo ditujukan bagi seluruh kalangan dikarenakan harga dari menengah ke bawah hingga menengah ke atas, sehingga kalangan menengah ke bawah pun ataupun menengah ke atas bisa membeli produk Vivo. Segmentasi psikografis. Dengan penyebaran produk Vivo khususnya di Indonesia yang ada di mana-mana dengan memberikan janji spesifikasi yang terbaik terutama pada kamera depannya atau kamera selfie-nya. Selain itu juga Vivo menjual produknya dengan harga yang sangat menyesuaikan dengan pendapatan masyarakat. Segmentasi behavior. Dilihat dari zaman sekarang yang sudah segala elektronik, maka handphone atau smartphone sangat diperlukan, bisa disebut pokok dalam kegiatan sehari-hari. Dengan adanya produk Vivo yang mempunyai kualitas kamera yang baik serta spesifikasi dan fitur-fitur yang terbaru, selain itu juga Vivo dengan menetapkan harga sesuai dengan masyarakat Indonesia yang cenderung menengah ke bawah, sehingga varian atau series menengah ke bawah diperbanyak dengan kualitas yang mumpuni. Selanjutnya ada targeting sukses. Vivo sukses menjadi merek ponsel pintar 3 besar di Indonesia yang menyebutkan akan fokus terhadap 35% populasi segmen milenial. Targeting tersebut 35% populasi milenial tersebut adalah masyarakat atau generasi yang mengikuti tren teknologi, kemudian sesuai dengan kebiasaan dan preferensi milenial yang doyan selfie. Maka Vivo pun menawarkan produk yang mampu menjawab kebutuhan mereka. Kemudian jika melihat pada kelas targeting fokus pada segmen middle and high-end. Positioning. Vivo mempunyai kamera yang baik terutama kamera selfie-nya yang menjadi kekuatan agar bisa menarik para pelanggan. Selain itu, Vivo menggandeng 8 brand ambassador dan para influencer di Indonesia serta key opinion leader
yang aktif di media sosial untuk membentuk brand awareness yang melekat di benak konsumen dan untuk mengenali dan mengingat produk Vivo. Di sini ada area positioning terhadap produk Samsung. Ya, Samsung mendapatkan gempuran dengan bermunculan produk-produk Tiongkok seperti Xiaomi, Vivo, Oppo, dan lain-lain yang terkenal berani menjual murah, sehingga mengganggu eksistensi Samsung. Maka dari itu Samsung melakukan repositioning yang sebelumnya cenderung menggunakan material high cost dengan harga yang cukup mahal. Agar bisa bersaing dengan produk asal Tiongkok, maka merubah material menjadi low and middle cost agar bisa menyesuaikan harganya. Seperti dalam material panel layar berbahan OLED menjadi bermaterial panel IPS LCD agar lebih murah. Agar produk Samsung bisa bertahan dengan gempuran produk-produk Tiongkok, maka Samsung mengambil keputusan dengan mengganti material dengan lebih murah, namun dengan hasil yang tidak menurun begitu signifikan, sehingga siap bersaing dengan produk-produk buatan Tiongkok. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.